Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat. Pagi ini kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh. Salawat dan salam yang selamanya dilimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah, wabil khusus untuk almarhumah Ibu Bakiyam binti Hasan Durian, ibunya Bapak M. Mulyanto Widodo, kemudian almarhumah Ibu Sukiyam binti Boykomo, ibunya Bapak Duyono, kemudian almarhum Bapak Haji. Mudah-mudahan almarhumah diterima iman Islamnya, diterima amal ibadahnya, diampuni segala kesalahannya, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata 'alaina wa 'alaihim ziyaratan bihim salamunallah 'alaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, mohon dimusyawarahkan dan dipertimbangkan kembali oleh para pengurus. Sejak mulai pandemi, tidak kedengaran lagi tadarus, terutama menjelang subuh, menjelang maghrib. Apa sekarang sudah diperbolehkan lagi? Dan menjelang Jumat, saya dengar di masjid-masjid lain sudah ramai lagi pada tadarus menjelang maghrib, utamanya menjelang subuh dan menjelang sholat Jumat. Jadi ketika khatib sudah mau naik mimbar, di dalam pun juga belum penuh. Mohon dimusyawarahkan lagi para haji khatib
itu mohon dipertimbangkan kembali. Cuma masjid kita yang masih sepi menjelang sholat itu. Sementara dari masjid-masjid yang lain sudah pada ramai. Ini sekedar usulan dari saya pribadi untuk dipertimbangkan oleh para pengurus dan para pembina. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sholat, terutama sholat yang wajib. Kita melaksanakan sholat sampai kepada khusyuk belum bisa, yang saya rasakan. Sampai kepada sholat khusyuk belum bisa. Kalau sudah takbiratul ihram ada aja kelembatan-kelembatan yang mengganggu pikiran, ada yang lewat. Begitu Allahu Akbar, ini yang saya rasakan. Tapi insya Allah bapak-bapak jamaah Masjid Al-Jihad sudah pada khusyuk semua. Yang saya rasakan belum bisa melaksanakan sholat sampai kepada tingkat khusyuk. Sedikit demi sedikit kita belajar melaksanakan sholat. Bagaimana supaya kita sholat itu khusyuk, sampai kepada khusyuk kita belum bisa. Paling tidak kita berusaha semaksimal mungkin bacaan-bacaan ketika melaksanakan sholat itu kita ucapkan. Sholat, rukun sholat, ketika kita sholat kan harus tahu mana rukun, mana sunnah. Yang kita kerjakan itu apakah itu rukun, apakah itu sunnah. Rukun sholat yang 13, ada rukun sholat yang termasuk i'tikaf, rukun sholat yang di dalam hati. Ada rukun sholat qauliyah, rukun sholat yang diucapkan. Ada rukun sholat fi'liyah, rukun sholat yang dikerjakan. Jadi rukun sholat itu ada yang di dalam hati, ada yang diucapkan, ada yang
dipraktekkan, dikerjakan. Contoh, mana rukun sholat yang di dalam hati? Apa Pak? Niat. Niat itu adalah merupakan rukun sholat. Niat merupakan rukun sholat. Di mana adanya niat? Yaitu di dalam hati. Kalau mulut mengucapkan usolli fardhu subhi, usolli fardhu dhuhri dan seterusnya, tapi hatinya tidak niat mau melaksanakan sholat, sholatnya tidak sah. Karena yang penting adalah niat di dalam hati. Kalau diucapkannya usolli, itu untuk lebih apa namanya, menguatkan. Nah, ini niat. Yang paling utama adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Ini niat yang utama. Perbaiki bagaimana ketika kita mau sholat subuh di dalam hati niat, mau sholat subuh 2 rakaat makmum atau sendirian atau bagaimana, niatkan. Itu rukun sholat yang di dalam hati yang ditingkatkan. Rukun sholat yang diucapkan, satu, takbiratul ihram. 2, baca Fatihah. 3, baca tasyahud. 4, baca sholawat. Contohnya, itu yang diucapkan. Allahu Akbar. Yang namanya takbiratul ihram bukan mengangkat kedua belah tangan. Yang namanya takbiratul ihram adalah mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Mengangkat kedua belah tangan itu hukumnya sunnah. Ada 4 tempat mengangkat kedua belah tangan ketika sholat yang hukumnya sunnah. Jadi jangan merasa aneh kalau orang tiba-tiba Allahu Akbar tidak mengangkat tangan dulu. Yang penting takbiratul ihramnya, bacaan Allahu Akbarnya. Empat tempat sunnah mengangkat kedua belah tangan ketika sholat. 1, ketika takbiratul ihram. 2, ketika mau ruku. Ketika i'tidal. Dan ketika berdiri dari tahiyat awal. Nah, itu sunnah mengangkat kedua belah tangan. Membaca Fatihah itu pun juga merupakan rukun
Nah, kita sampai kepada tingkat khusyuk dalam melaksanakan sholat, kita itu belum bisa. Nah, ketika melaksanakan sholatnya, mulai dari melaksanakan sholatnya, kita usahakan melaksanakan sholat senantiasa di awal waktu. Sedang apapun juga kondisinya, ketika sudah tiba waktu sholat, maka segeralah laksanakan sholat di awal waktu. Apalagi kalau didahului dengan melaksanakan sholat sunnah rawatibnya. Jangankan di dunia, di Indonesia sekarang yang paling kaya di Indonesia itu siapa? MNC, Abu Bakri. Yang paling kaya di dunia adalah orang yang mau melaksanakan sholat qobliyah fajar. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah qobliyah fajar, qobliyah subuh, itu pahalanya lebih dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Cuma kalau kita rasakan mau datangnya pun juga baru adzan. Nah, belum qomat. Masih qomat. Biasanya agak lamaan rakaat pertama. Masih dulu. Tafsirannya biasanya kepanjangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan sholat sunnah rawatib memang selamanya itu dilaksanakan di rumah. Saya yakin bapak-bapak jamaah Masjid Al-Jihad yang datangnya agak telat itu sholat sunnah dulu di rumah rawatibnya. Jangan sunudzon, ya, harus husnudzon. Yang begitu assalamualaikum langsung pulang, berarti sholat ba'diyahnya di mana? Di rumah. Kenapa buru-buru? Saya sholat ba'diyahnya di rumah. Rasul pun juga demikian. Alhamdulillah kalau begitu. Diawali dengan melaksanakan, dibiasakan kita melaksanakan sholat sunnah rawatib. Bahkan barang siapa yang istiqomah melaksanakan sholat sunnah rawatib, maka akan dibangunkan oleh Allah nanti di yaumil akhir rumah baginya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu rajin juga habis subuh rawatib.
kita awali. Sebenarnya mau melaksanakan sholat itu diawali paling utama adalah melaksanakan wudhunya. Bapak-bapak sebagai pemimpin terhadap istri dan anak-anak kita, wajib hukumnya bapak-bapak mendidik bagaimana apakah istri dan anak-anak kita mulai dari wudhunya sampai sholatnya sudah betul apa belum. Satu waktu harus Pak panggil istri kita, "Mah, mohon maaf untuk sebagai kewajiban Bapak sebagai pemimpin keluarga, sebelum nanti di yaumil akhir dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Bapak mau tahu syukur-syukur kalau sudah benar, mari kita saling membenarkan, saling mengoreksi. Coba praktek wudhu, mah istrinya praktek wudhu dilihat oleh Bapak sebagai pemimpin keluarga, dilihat oleh putra putri kita, istri kita sudah, ayo nak kamu praktek wudhu. Kayaknya jarang ya begitu ya Pak. Dilihatin putra putri kita selalu melaksanakan wudhu. Bab wudhu anak sekarang kalau kita tidak betulkan, itu biasanya apalagi yang wudhunya pakai keran, fardu wudhu nomor kelima itu biasanya bukan membasuh kedua belah kaki, menendang-nendangkan kaki biasanya. Kalau saya perhatikan itu kalau anak-anak wudhu itu fardu wudhu nomor 5 kan membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki. Tapi kalau anak-anak sekarang karena belum dibetulkan, bukan membasuh kedua belah kaki, fardu wudhu nomor 5 menendang-nendangkan kaki. Jadi kakinya cukup ditendang-tendangin aja ke air yang ngalir dari kran. Ibadah kita itu yang harus dari mulai jangan dianggap sepele. Sholat yang paling utama, awalu ma yuhasabu indallahi as-sholat. Yang pertama kali akan dihisab nanti di yaumil akhir adalah sholat. Sholat itu bagaimana
dari mulai wudhu sampai kepada praktek melaksanakan sholatnya, kita sebagai kepala keluarga itu harus bertanggung jawab terhadap anak dan istri kita. Sesekali sholat berjamaah di rumah, Bapak sebagai imamnya, anak kita dan istri makmumnya. Anak kita bacaan sholatnya dikoreksi. Ayo nak, Bapak mau dengar bacaan sholat dari awal sampai akhir, didengerin oleh bapaknya. Kalau masih ada yang salah, betulkan. Ini kewajiban sebagai kepala keluarga terhadap anak dan istri kita. Biasanya yang suka kalau bahasa saya Baliut, itu bahasanya bacaan ketika duduk di antara dua sujud. Doa iftitahnya walaupun sunnah. Doa iftitah ada yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, silakan. Allah ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, seterusnya silakan. Terutama bacaan Fatihahnya. La sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Jadi baca Fatihah. Bapak-bapak jamaah rahimahumullah, jadi menuju ke kehusuan kita dalam melaksanakan sholat diawali dari mulai bacaannya. Ketika kita membaca bacaan sholat, lisan mengucapkan, hati dan pikiran kita merenungkan makna dari bacaan yang kita baca. Jadi pikiran kita itu memaknai apa yang kita baca. Tapi yang namanya syaitan itu bukannya menjauh, ya tetap saja terhadap orang yang sedang melaksanakan sholat pun juga tetap datang menggoda. Ya. Bahkan diceritakan
kedua, mau melaksanakan apapun juga dimulai dengan niat bismillah doa. Ya. Mau melaksanakan apapun juga berarti kita harus dimulai dengan niat yang betul, bismillah doa. Apalagi mau melaksanakan sholat. Bacaannya sedikit demi sedikit kita perbaiki. Nah, sedikit demi sedikit kita perbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Belajar lagi kita cara membaca bacaan-bacaan Quran. Tidak ada istilah terlambat. Sudah tua mau belajar lagi juga udah telat. Tidak ada kata telat, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Dengan niat yang kuat, insya Allah bukan hanya bisa membacanya, tapi dengan menghafalnya. Dengan niat yang kuat. Dengan menghafalnya insya Allah. Tidak sedikit orang yang sudah lanjut usianya, tapi dia mampu untuk menghafal ayat suci Al-Quran. Ketika kita melaksanakan sholat, baca bacaan yang kita hafal. Salah satu cara untuk membuktikan apakah ayat-ayat Al-Quran itu sudah hafal atau tidaknya, baca ketika sholat, apalagi ketika menjadi imam. Jangan yang panjang-panjang dulu, yang pendek. Al-Kafirun udah hafal, tapi begitu menjadi imam dibaca tuh, nyari lakum dinukum waliyadin, nggak ketemu-ketemu. Wala antum a'abiduna ma'abudu wala ana a'abidu ma'abakum wala antum a'abiduna ma'abudu. Itu nyari lakum dinukum waliyadin. Menghafal itu harus teliti
Imam bagaikan presiden, pemimpin. Itu di bawah presiden itu yang menjadi wakil semua itu adalah anggota MPR DPR. Anggota DPR tugasnya adalah mengingatkan, mengoreksi pemimpin kalau ada yang salah. Begitupun juga di dalam sholat, yang namanya manusia walaupun imam pasti ada salah, ada khilaf. Maka tugasnya yang di belakang. Kenapa kalau di belakang imam pada enggak mau? Kalau saya perhatikan, kenapa makmum di belakang imam enggak mau? Khawatir. Memang seharusnya yang di belakang imam itu yang tahu gerak-gerik sah atau tidaknya sholatnya imam, bukan sah sempurna. Kalau imam salah, yang belakang dulu yang harus ngingetin. Nah, imam salah, yang di belakangnya diem aja, malah yang di ujung di belakang sana ngingetinnya. Imam juga sama, manusia kadang khilaf, kadang lupa. Makanya yang di belakang itu harus gerak-gerik, mengerti gerak-geriknya sholat. Kalau imamnya salah, buru-buru tegur. Menegurnya pun juga ada aturannya. Menegur imam, kalau nggak pakai aturan, kan jadi batal sholatnya. Imamnya lupa, yang di belakang cara negurnya didorong. Salah, saya gantiin, kan nggak sah sholatnya semua. Begitupun juga di dalam berbangsa bernegara, pemimpinnya kalau salah tegur. Siapa yang negur? Yang duduk di anggota. Nah, kalau anggotanya sudah pada bisa negur, berarti yang paling belakang yang negurnya yaitu masyarakat. Gitu. Ini membahas sholat, ya. Dari mulai ucapan, dari mulai kita mau melaksanakan sholat, wudhu dan seterusnya, kita perbaiki sedikit demi sedikit. Kita perbaiki. Bacaannya minimal Fatihahnya, minimal Fatihah. Yang harus diperbaiki ketika membaca surat Al-Fatihah di ayat terakhir. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau yang menghafalnya tanpa melihat, ya, hafalnya itu cuma dituntun. Itu zaman dulu kedengarannya bukan waladdallin, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kayak ada baknya.
bukan walau dolin, tapi langsung walau dolin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan kedengaran seperti waladdallin. Tapi waladhdallin langsung. Bagaimana kalau sholat sendiri, apalagi sholat sendiri yang bacaannya sir, yang bacaannya pelan, seperti sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, rakaat ketiga, sholat isya, rakaat ketiga keempat, itu kan bacaannya pelan. Bacaannya pelan bukan berarti tidak diucapkan, tapi tetap diucapkan ketika bacaan sholat di dalam sholat yang bacaannya pelan. Diucapkannya pelan-pelan, jangan sampai mengganggu di sebelah kita. Nah, tetap diucapkan, tapi jangan mengganggu sampai sebelah kita merasa terganggu dengan bacaan yang kita baca. Tapi dengan kondisi sekarang ini, ya, karena ada jarak, kita baca pelan juga, di samping kiri kanan kita nggak bakalan terdengar. Nah, ini jaraknya juga kalau menurut saya mah terlalu jarang ini Pak Haji. Harusnya jangan ngikutin keramik, ngikutin sajadah. Ini yang dua keramik ini lebih dari satu sajadah, jadi bazirnya ada seperempat, sepertiga keramik saya. Nah, kalau sholat Jumat kasihan kemarin Jumat agak klinis tuh yang bagian di luar kasihan. Minimal ada nambah 2 lagi atau 1 lagi juga bisa, 1 orang lagi. Jadi ukurnya kalau boleh itu, kalau boleh jangan ukur melihat keramik, ukurnya sajadah. Mau pas enggaknya di keramik ya nggak usah ngikutin keramik. Dilebarkan sajadah itu kan enggak lebih dari 2 keramik. Kurang dari 2 keramik sajadah itu. Nah, kurang dari 2 keramik. Apalagi sajadah yang kayak Pak Herman, 1 keramik cukup. Nah, itu cuma yang jadi pertanyaan saya. Sholat itu semua madhab kiblat satu arah. Nah, ini menurut saya yang bodoh. Ya, kalau saya yang bodoh gitu. Sholat itu semua madhab kiblat, pakai masker. Kalaupun batuk, pakai masker. Ya, kalaupun nggak pakai batuk, paling kena pantat orang. Tapi kalau kayak seperti begini, atau apalagi di luar situ, ya berkerumun begini-begini, berhadap-hadapan juga, nggak ada jaraknya. Ini sudah pakai jarak, semua pakai madhab ke kiblat semua, tidak ada yang teriak hahaha dan sebagainya, ngomongnya juga pelan-pelan. Tapi kita mengikuti protokol kesehatan, ya, mengikuti
ikhtiar kita maksimal. Nah, maksimal kita ikhtiar. Nah, tapi jangan keterlaluan parno amat, sampai insya Allah kita ikhtiar maksimal, diiringi dengan doa. Mudah-mudahan secepatnya musibah-musibah yang melanda khususnya negara kita ini diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak musibah. Sudah terlalu banyak musibah yang melanda kita. Mungkinkah ini adalah teguran dari Allah bagi kita? Musibahnya udah pandemi, udah sekian lama, disusul lagi gunung padang meletus, banjir di mana-mana, longsor, kebakaran, banyak musibah yang menimpa. Korupsi itu mah musibahnya bukan musibah. Nah itu dikarenakan itu maka datanglah musibah. Sudah terlalu banyak orang yang berbuat maksiat, maka Allah menurunkan musibah. Bagi kita sebagai orang yang beriman, ini adalah teguran dari Allah untuk segera kembali ke jalan Allah. Untuk segera kembali, ditegur, salah jalan-jalan ke situ, diingatkan. Kata Allah, jalan lurus, belok sedikit, diingatkan oleh Allah dengan diberikannya musibah. Salah jalannya, jalan ke situ, kembali lagi kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang saya hormati, mudah-mudahan terutama sholat yang kita kerjakan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri. Dibandingkan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, tidak seberapa amal ibadah yang kita kerjakan. Dibandingkan dengan kasih sayang rahmat rahimnya Allah, belum seberapa amal ibadah yang kita kerjakan. Sedangkan kita mengharapkan nanti di yaumil akhir masuk ke dalam surganya Allah. Kalau dibandingkan dengan amal ibadah kita nggak ada apa-apanya. Hanya mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita kejar sekarang ini di alam dunia, dan nanti di yaumil akhir hanya mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita yang sudah, yang sedang, yang akan kita kerjakan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kekhilafan, ada kesalahan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secepatnya kita bertaubat, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah, jangan ditunda-tunda. Berbuat dosa langsung tobat, berbuat salah langsung tobat. Itu yang namanya manusia itu kan pasti salah tobat.
Kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika